Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, keluarga besar DKM, Ketua DKM dan segenap jajarannya, jamaah yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat diberikan taufik sehingga kaki ini bisa melangkah ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bermakna ketika kondisi seperti ini di tengah guyuran air yang berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan berkah. Ketika kita hadir dalam kondisi hujan, berarti kita hadir di tengah-tengah air yang penuh dengan keberkahan. Hadirin, lebih sulit atau lebih mudah? Lebih gampang datang dalam kondisi kering atau lebih mudah datang dalam kondisi hujan? Apa? Susah pertanyaannya. Kayaknya beban hidup antum berat ya. Jadi kita semua atau secara umum kita sepakat bahwa datang dalam kondisi hujan itu jauh lebih sulit, lebih menantang. Maka ingatlah selalu sabda Nabi SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala itu tergantung sulitnya ujian, sulitnya amalan. Makanya sholat sunnah terbaik adalah sholat sunnah apa hadirin? Sholat lail. Sholat sunnah yang paling afdal sholat subuh sama isya. Nah, di sini sholat subuh itu sunnah hadirin. Sholat sunnah terbaik. Qiyamul lail. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wasallu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah di waktu malam di saat mayoritas manusia itu tertidur. Nggak mudah. Itu waktu-waktu yang sulit untuk digunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bisa sujud di waktu itu dan kita bisa takarrub kepada Allah di waktu itu, maka itu salah satu atau itu menjadi sholat sunnah terbaik yang ada di dalam agama kita. Maka bagi hadirin sekalian, sadari dan yakinilah bahwa kehadiran kita di masjid yang semoga Allah berkahi ini itu pahalanya besar.
Ditambah lagi kita adakan di salah satu hari dari 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, di mana amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba di 1 dari 4 bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek tafsir surat At-Taubah ayat 36 dalam buku-buku tafsir ulama kita. Kita akan menemukan sebuah data, sebuah keterangan bahwa amal ibadah yang dikerjakan di 4 bulan haram dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa yang dikerjakan di 4 bulan haram pun pun mendapatkan pelipat gandaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari ini adalah momentum beribadah, momentum beramal soleh. Kajian yang diselenggarakan di hari-hari ini pahalanya berbeda dengan bulan-bulan biasa. Dan apabila kita mengamalkan isi kajian tersebut, ilmu itu, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang ingin berbuat dosa, camkan baik-baik bahwa dosa di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya adalah apa hadirin? Tunggu sampai Sya'ban. Masya Allah. Kok begitu solusinya? Insya Allah Pak Ustadz, sebentar lagi Sya'ban. Bukan tunggu sampai Sya'ban, tapi jadikan momentum untuk melatih diri mengatakan tidak pada dosa. Sehingga begitu masuk bulan Sya'ban atau bulan-bulan yang lain, kita sudah mengalami perubahan dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima amal ibadah DKM dan seluruh jamaah dalam kegiatan ini dan seluruh amal ibadah di masjid yang semoga Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat hadirin sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu sangat mahal, itu sangat mewah. Dan renungkan hadirin yang Allah muliakan bahwa nikmat diberikan akses mendekat itu lebih besar daripada nikmat harta. Jadi nikmat dikasih akses untuk mendekat itu lebih besar, lebih prestis, lebih bernilai daripada dikasih nikmat harta dan uang. Itu kaidah hadirin. Ngerti gak nih hadirin? Bisa dipahami? Antum tuh diam tuh karena ngerti atau berusaha menghargai pembicara sih? Gini loh, apabila hadirin sekalian, jadi misalnya nih, hadirin sekalian orang yang paling kaya di Bekasi, jangan senyum-senyum, misalnya biasa aja, jadi karena baru misalnya gitu loh. Setiap tahun itu selalu infak, sedekah, bagi-bagi duit 10 miliar setiap tahun. Kecil ya di sini. 10 miliar. Maka selama 5 tahun ini ada ribuan bahkan jutaan orang menikmati uang kita. Misalnya ada 2 juta orang yang pernah mendapatkan uang dari kita. Pertanyaan saya simpel. Ketika sudah ada 2 juta orang mendapatkan uang dari kita, apakah kita akan membuka akses untuk 2 juta orang itu agar mereka bisa mendekat kepada kita? Hah? Hadirin? Sekali lagi, ketika 2 juta orang itu mendapatkan uang kita, apakah
Mereka pun kita kasih akses untuk bisa mendekati kita dan mendekati keluarga kita. Nah, hadirin, lagi punya masalah. Loh, punya masalah apa enggak? Ya punya lah. Kecuali hidup itu punya masalah. Hidup itu sama dengan masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi jangan gini-gini amat juga gitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, saya ingin tanya, masjid itu rumahnya siapa hadirin? Rumah Allah. Kembali ke contoh di atas. Ketika kita ngasih uang ke 2 juta manusia itu, 2 juta orang, apakah artinya mereka 2 juta orang itu kita kasih akses masuk ke rumah kita? Enggak. Maka ketika Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid Allah, ke salah satu rumah Allah, kita bisa takbiratul ihram di sini, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa menuntut ilmu. Mana yang lebih mewah daripada ketika Allah kasih uang kepada kita hadirin? Allahu Akbar. Jadi kalau antum ditanya pilih mana, dapat nikmat uang atau dapat nikmat akses mendekat dan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, mana yang antum pilih? Dua-duanya lah Pak Ustaz. Itu dulu opsi pertama. Baru kalau nggak bisa kecuali satu opsi, pilih akses hadirin gitu. Itu akses tuh. Akses itu berbeda. Akses itu mahal. Hanya orang-orang yang nggak ngerti kehidupan yang nggak mengerti betapa pentingnya akses tersebut. Makanya ibadah adalah taqarrub. Apa arti taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Alamin memberikan akses itu kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, hendaknya mereka gembira saat mereka mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Apa tafsir dari karunia hadirin? Apa tafsir dari rahmat dalam surat Yunus ayat 58 ini? Hadirin, kalau kita buka buku-buku tafsir, di antara tafsir karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat itu adalah Al-Quran. Jadi karunia apa tafsirnya? Iman, dan rahmat Al-Quran. Maka maknanya, katakan kepada mereka, hendaknya mereka bergembira ketika mendapatkan iman dan Al-Quran, karena iman dan Al-Quran lebih mahal, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena dikasih iman dan dikasih Al-Quran berarti dikasih akses mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hambaku bertanya kepada diriku, hambaku hadirin, orang-orang yang menghamba kepada Allah, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, kalau mereka tanya tentang aku, fa inni qarib, aku tuh dekat hadirin. Oleh karena itu semoga kita bisa mengerti esensi dari kebersamaan kita. Ini bukan hanya sekedar berkumpul, ini bukan hanya sebatas belajar, ini akses yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekat kepadanya, dan akses mendekat itu lebih mahal daripada diberikan harta dunia hadirin sekalian. Semoga kita bisa memahami dan kita bisa mensyukuri. Kenapa demikian? Karena kata para ulama seperti Ibnul Qayyim hadirin sekalian, kalau kita mau berubah,
Yang pertama kali itu sadar dulu hadirin. Itu poin, sadar. Kalau kita ingin bersyukur, kita harus sadar bahwa kita sedang dapat nikmat. Kita nggak akan bisa mensyukuri kajian kita pada pagi hari ini kalau kita tidak menyadari betapa mahalnya kajian itu, betapa mewahnya nikmat yang Allah berikan. Ini tentang akses hadirin, ini tentang kesempatan mendekat, ini tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menginjakan kaki ke rumahnya. Itu hal yang sangat prestisius hadirin sekalian, karena tidak semua orang yang Allah kasih dunia, Allah kasih taufik untuk berada di rumahnya Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mensyukuri, dan semoga majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 waktu yang dijelaskan oleh para ulama kita. 4 waktu yang menjadi kunci sukses seorang hamba. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama, dijelaskan oleh Syekhul Islam, dijelaskan oleh Ibnu Abi Dunya, dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih, dijelaskan oleh banyak para ulama kita. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini penting karena waktu adalah nikmat dunia yang sangat mewah hadirin. Dan lagi-lagi waktu itu lebih mahal daripada uang hadirin sekalian. Waktu itu lebih mahal daripada harta. Tapi waktu kurang mendapatkan penghargaan dari kita. Waktu kurang mendapatkan penghargaan dari kita. Padahal itu yang paling mewah. Makanya Ibnu Hubairah pernah mengatakan, wal waktu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Dan waktu adalah hal yang paling mewah untuk Anda perhatikan dan Anda jaga. Namun justru yang saya lihat adalah waktu adalah hal yang paling mudah disia-siakan. Kan begitu hadirin. Waktu hal yang paling mudah disia-siakan. Padahal itu yang paling mewah. Makanya penyesalan orang-orang yang bermasalah, yang kufur, yang bermaksiat ketika mereka wafat, apa yang mereka sesalkan hadirin? Coba buka surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Mereka katakan Rabbirji'un. Ketika maut itu datang, maka permintaan mereka bukan uang hadirin sekalian, bukan perusahaan, bukan saham. Bahkan mereka tidak meminta istri dan anak-anak mereka. Mereka nggak minta suami mereka. Apa yang mereka minta hadirin? Rabbirji'un. Tolong kembalikan kami, kembalikan aku ke kehidupan dunia. Mereka minta waktu hadirin. Mereka minta waktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Minta waktu, nggak minta duit, nggak minta air, nggak minta bertemu sama keluarga bahkan. Nggak minta ketemu sama anak. Yang mereka minta adalah kembalikan aku ke dunia. Saya minta waktu. Itu yang paling penting. Agar apa? Agar bisa rebahan kembali
la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal amalan-amalan yang selama ini aku tinggalkan, aku telantarkan, agar aku bisa sholat. Selama ini kurang kita sholat, hadirin, atau bahkan ada orang nggak sholat sama sekali, agar aku bisa puasa, agar aku bisa berzikir, agar aku bisa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala, atau apa respon dari permintaan mereka? Kalla, nggak ada waktu lagi buat anda. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, omong kosong, kata Allah. Dulu kami kasih waktu, anda sia-siakan. Enggak. Kalau kami kasih waktu lagi, kalian akan menyia-nyiakan waktu lagi. Enggak. Enggak dikasih sama Allah. Jadi mumpung sebelum ditolak, kita harus tahu bagaimana seorang muslim menghabiskan dan membagi waktunya. Dan di antara kegiatan yang hendaknya kita rekomendasikan, dijelaskan sebagian para ulama ada 4 waktu, hadirin. Apa aja 4 waktu itu? Hadirin yang Allah muliakan, kalau saya mau bertanya sama jamaah sekalian, ini kalau dari muka-mukanya ini wajah-wajah sibuk semua, hadirin. Ini orang-orang sibuk. Gimana ngabisin waktu dengan apa, hadirin sekalian? Hah? Loh, diam lagi tuh, subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu, waktu ibu-ibu habis buat apa? Baca Quran, Masya Allah. Luar biasa, beruntung bapak-bapak ini punya istri seperti ini. Jadi 24 jam baca Quran terus. Luar biasa. Hadirin, yang pertama kata para ulama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Yang pertama adalah waktu yang kita gunakan dan kita habiskan untuk munajat kepada Allah. Bermunajat, hadirin, berkhalwat kepada Rabbul Alamin. Itu ghanimahnya orang-orang beriman. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, bahwa orang beriman itu yakhlu liyagnam, dia itu suka berkhalwat. Apa arti berkhalwat? Hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau malaikat-malaikat Allah dan Allah. Tidak ada manusia lain di situ. Termasuk orang-orang terdekat saya, Pak Ustadz, termasuk orang-orang terdekat. Hanya kita. Lalu istri ditaruh di mana, Pak Ustadz? Terserah, hadirin. Loh, terserah kondisi masing-masing, maksud saya. Orang beda. Rumah kita berbeda. Tapi rumahku kecil, Pak Ustadz. Bisa jadi nggak di rumah, di masjid misalnya. Kita iktikaf. Atau pada saat istri kita di rumah mertua kita, anak-anak sekolah, atau anak-anak tidur, istri tidur. Biasanya kita bangun tahajud sama istri, atau kita sama-sama bangun untuk sholat. Biasa bangun sama istri jam berapa, hadirin? Ya Allah. Oke, pertanyaannya saya, terakhir bangun sama istri kapan, hadirin? Kayak udah lama, hadirin, lupa. Oh, karena
Karena belum punya istri. Ibu-ibu di belakang dengar, nggak diakuin hadirin. Mungkin biasanya kita bangun jam 3, coba ambil porsi lebih dulu lah. Kalau memang kalau istri kita bangun, kita udah nggak punya waktu lagi, atau kita nggak punya ruangan kosong. Tapi kalau kita masih punya ruang kosong, kita bisa bagi, kita di ruangan ini, istri kita di ruangan itu. Istri kita di kamar, kita misalnya di ruang tamu atau di kamar tamu. Intinya berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ulama menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam, bahwa amalan sosial yang sunnah itu punya kedudukan yang sangat besar. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, la an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, aku berjalan bersama saudaraku, bersama temanku dalam rangka membantu dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan urusannya, mencari hajat dan kebutuhannya. Itu lebih aku sukai, lebih afdol dibanding aku beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan penuh. Masjid ini ada, masjid apa ini? Wal Azhar, Madinah, hadirin, ya Allah. Emangnya Nabi SAW orang Bekasi? Ini yang bersabda itu Rasulullah SAW. Masjid ini Al-Azhar Pak Ustadz, masjid. Iya, ngerti. Tapi hadis ini disampaikan Nabi kita SAW. Masjid Nabawi 1 bulan. Tapi Nabi SAW lebih suka mengantarkan saudara untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Kata para ulama, amalan sosial yang sunnah itu pahalanya sangat besar. Namun, hadirin sekalian, namun, kata sebagian para ulama seperti Syekhul Islam, bukan berarti kita tidak punya waktu untuk berkholwat dengan Allah. Bukan berarti seluruh waktu kita sibuk hanya dengan manusia, menolong manusia. Menolong manusia penting. Innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong, diberikan rizki karena orang-orang kecil di antara kalian. Namun sekali lagi, kita tetap butuh waktu berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat kepada Allah. Gak ada yang tahu, hadirin. Bagi yang belum pernah, cobalah, hadirin. Itu salah satu hal terindah di dunia. Hadirin, bukankah Nabi kita SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka siapa, hadirin? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir, membaca Al-Quran, mengingat Allah sendirian, gak ada siapa-siapa, lalu ia tenggelam dalam zikirnya tersebut sampai air matanya pun menetes. Orang-orang seperti itu akan dinaungi pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bukankah kita butuh naungan itu, hadirin? Bukankah itu hari yang paling mencekam dalam kehidupan seorang hamba? Bukankah pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi? Pada hari itu seseorang akan menghindari saudaranya sendiri. Ia pergi, ia menjauh dari keluarga saudaranya itu. Wa ummihi wa abihi, ia menjauh dari ayah dan ibunya.
wa sahibatihi wa bani. Ia menyingkir dan menjauh dari istri dan anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang hanya ingin mengurus urusannya sendiri. Bukankah itu rangkaian ayat yang kita baca dalam surat Abasa? Hari yang menakutkan. Dan pada saat hari yang begitu mencekam, ketika matahari hanya 1 mil di atas kita, Allah kasih naungan, tapi tidak untuk setiap orang. Hanya 7 golongan. Dan di antara 7 golongan tersebut, rajulun dzakarallahu khalian, seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ketika sedang sendiri. Hadirin, ketika enggak ada waktunya kita bareng orang, ada waktunya kita ditasmi, didengarkan dan dibenarkan bacaan kita, tapi ada waktunya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah kalau setiap kita ditanya apakah Anda mencintai Allah, maka kita akan menjawab, saya mencintai Allah. Hadirin, bukankah seseorang selalu menginginkan waktu berdua-duaan dengan kekasihnya? Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mendistract, tidak ada yang masuk pada waktu-waktu tersebut. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita cintai. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita sayangi. Kalau itu dengan makhluk, kalau itu dengan manusia, lalu bagaimana dengan seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkinkah tidak punya waktu berkholwat dengan Allah? Mungkinkah tidak punya waktu berdua-duaan saja, hadirin sekalian? Lalu ia cerita, ia curhat kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub cerita tentang masalah beliau. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menceritakan kepiluan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bukankah banyak orang di dunia pergaulan itu berbicara, curhat, atau ketemu dengan temannya berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, hanya karena ia membutuhkan pendengar setia. Ia nggak membutuhkan nasihat, ia nggak membutuhkan masukan, dia hanya membutuhkan pendengar. Ia hanya butuh telinga dari sahabatnya. Kalau itu yang kita lakukan, pada saat kita punya masalah, kita akan cari teman kita. Kalau kita punya masalah, kita akan cari sahabat kita. Bapak-bapak nggak langsung pulang ke rumah, lalu hubungi sahabat kita dan kita minta, lo ada waktu nggak, kita cari angin dulu yuk. Dan teman kita akan paham, begitu cluenya atau passwordnya cari angin berarti kita punya masalah. Dan dia selalu ada buat kita. Maka kita ketemu jam 8 malam, jam 9 malam, kita bicara dari A sampai Z, dan kita baru pulang jam 1 malam. Dapat solusi? Seringkali tidak. Dapat nasihat? Seringkali yang mendengar lebih banyak masalahnya daripada kita. Hadirin Allah muliakan. Tapi itu pola yang kita lakukan selama ini. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana dengan As-Sami' yang maha mendengar? Dan di samping ia maha mendengar, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ia maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa susahnya Allah selesaikan masalah kita dalam hitungan detik? Bukankah kita baca surat Yasin, lalu kita membaca sebuah ayat, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, fayakun. Terjadi, maka terjadilah. Tapi mana waktu berkholwat dengan Allah? Mana waktu cerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus yang bernama Bakkah karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berjalan, dan ketika berada di sebuah spot yang tidak bisa diakses oleh Hajar, tidak bisa dilihat oleh Hajar, maka beliau membalikkan badannya menuju Ka'bah. Lalu beliau berbicara, beliau berdoa, beliau berkholwat dengan Allah. Beliau ceritakan masalahnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb kami, aku baru saja meninggalkan istri dan anakku di sebuah lembah min ghairi dzi zar'in, yang tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi ada harapan. Karena aku tinggalkan mereka berdua inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semata-mata aku tinggalkan mereka agar mereka menegakkan sholat, menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Lihat, setelah bercerita kepada Allah, setelah bercerita hadirin, baru Nabi Ibrahim masuk ke permintaan. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke mereka. Karena kalau tidak ada manusia yang tertarik tinggal di lembah itu, maka Hajar dan Ismail akan wafat kemungkinan. Maka sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ayah, dan seorang yang sangat jenius, beliau meminta sebuah hal yang sangat jitu. Ya Allah, buat hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke Ka'bah, agar ada kehidupan di sana, agar mereka tidak seorang diri. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita dengan anak kecilnya kalau nggak ada siapa-siapa? Makanya kata para ulama, apabila detik ini kita merasa kangen ke Masjidil Haram, kita merasa rindu untuk ke Ka'bah al-Musyarrafah, ketahuilah pada detik itu pesannya adalah doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah sampai hari ini. Setiap keinginan untuk umrah, setiap harapan untuk mengunjungi Masjidil Haram, itu adalah jawaban Allah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa dengan doa tersebut. Betapa powerfulnya doa beliau hadirin. Doa yang dipanjatkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Setiap rasa rindu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu karena doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Itu salah satu sebabnya. Powerful hadirin. Lihat powerfulnya berkholwat dengan Allah sampai hari ini. Sampai kita yang gak ada hubungannya dengan keluarga itu secara langsung merasakan dampak dari berkholwatnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Dan lihat bagaimana Nabi Ibrahim bercerita hadirin, bercerita. Apa susahnya Nabi Ibrahim to the point kepada Allah? Langsung aja di skip. Nabi Ibrahim ngatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Emangnya Allah nggak tahu hadirin sekalian? Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Allah mengetahui apa yang Nabi Ibrahim lakukan, dan beliau lakukan itu karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kenapa Nabi Ibrahim bercerita? Karena disitulah kenikmatan bermunajat hadirin. Disitulah sensasi berkholwat yang tidak pernah akan bisa dimengerti kecuali orang yang pernah ngejalanin itu. Hadirin, pernah lihat kasus hukuman mati? Berapa bulan lagi? Lalu ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin ketemu istri saya. Ada yang mengatakan saya hanya ingin ketemu ibu saya. Atau ada yang mengatakan saya hanya ingin ketemu anak saya. Lalu dipertemukan. Dan sebagian mereka itu nggak bicara hadirin, hanya meluk. Tapi itu kado yang sangat mewah sebelum dia harus menjalankan hukuman tersebut. Hadirin, kebersamaan dengan
pihak yang dicintai selalu indah. Itu yang diinginkan para pencinta, hadirin. Para pencinta itu mengetahui dan menyadari bahwa kebersamaan lebih mahal daripada harta. Kebersamaan itu lebih mewah daripada fasilitas dunia. Lalu kita tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita bermunajat kepada Allah? Sesering apa kita punya waktu bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat Nabi Ibrahim cerita, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada penghuninya, nggak ada air, nggak ada pohon korma, nggak ada pohon kelapa, nggak ada pohon beringin, nggak ada pohon jati, nggak ada buah-buahan, nggak ada onta di sana, nggak ada air. Dan Allah tahu itu semua. Allah Al-Alim, Allah Maha tahu. Tapi menceritakan sesuatu di hadapan yang kita cintai, itu adalah sensasi, hadirin. Itu adalah kenikmatan. Maka hidup ini cuma sekali, jamaah. Masa kita nggak pernah merasakan sensasi itu? Kita hidup dengan makhluk, mana waktu dengan Allah? Kalau kebersamaan kita dengan orang yang paling baik di Jabotabek saja selalu indah. Kalau kita dikasih kesempatan ketemu sama orang yang paling baik se-Jabotabek, maka kita akan begitu berkesan dan kita akan ceritakan kebersamaan kita ke istri kita, ke suami kita, ke anak-anak kita. Lalu mana kebersamaan bersama Al-Muhsin yang maha baik, Al-Karim yang maha dermawan, Al-Aziz, Ar-Rahmanur Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemana kita selama ini, hadirin? Kok nggak ada waktu untuk itu? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, punya waktulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, yang kedua, kata para ulama, wasa'a yakhlu fiha, atau wasa'a yuhasibu fiha nafsahu, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, waktu yang kita gunakan untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, untuk mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Hadirin, ada banyak orang hidup bertahun-tahun gak pernah mengevaluasi dirinya, tapi sering mengevaluasi orang lain, sering membahas aib orang lain, adapun aib dirinya lupa, hadirin. Kata para ulama seperti Wahab bin Munabbi menyampaikan, orang yang punya akal sehat, dia akan sibuk dengan aibnya daripada ngurusin aib orang lain. Hadirin yang Allah muliakan, mengevaluasi diri itu penting. Itu kunci semua orang-orang sukses. Al-Hasan Al-Basri, simak baik-baik ucapan ini, hadirin. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-mu'min qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin itu pemimpin terhadap dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu, ia akan selalu mengevaluasi dirinya, ia akan selalu memuhasabah dirinya, ia akan selalu mengaudit dirinya. Catat poin berikut ini, hadirin. Ini penekanan. Wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Wa inna ma syaqqal hisabu yaumal qiyamah ada qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Ketahuilah, hisab pada hari kiamat, hisab, hadirin, yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW,
Barang siapa yang dihisap sama Allah, udzib, dia akan menderita, hadirin sekalian. Manukishal hisabu udzib. Barang siapa yang dinikosh, yang diajak, dibahas dirinya oleh Allah, dia akan tersiksa. Hisab menakutkan, hadirin. Semua kita berharap masuk surga tanpa hisab. Kita berharap hisab kita, kalaupun harus hisab, dimudahkan semudah-mudahnya. Bagaimana cara mendapatkan hisab yang mudah? Kata Al-Hasan Al-Basri, hisab itu dimudahkan bagi orang-orang yang senantiasa menghisap dirinya pada saat dia hidup di dunia. Hisab itu di hari kiamat akan Allah mudahkan, akan Allah simpelkan bagi orang yang suka menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya, yang sibuk dengan aibnya, yang mengaudit dirinya pada saat dia hidup di dunia. Itu hadirin. Harus ada waktu. Gak usah lama-lama, hadirin sekalian, tapi rutin. Dan salah satu waktu yang disarankan Pak Allah sebelum tidur. Sebelum tidur coba evaluasi, apa yang saya sudah lakukan hari ini? Dosa apa yang saya kerjakan hari ini? Lalu kita istighfar, minta ampun sama Allah. Lalu apa hal yang ditolong oleh Allah? Pertolongan Allah apa pada hari ini sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa beramal? Lalu kita jaga biar bisa istiqomah. Hadirin Allah muliakan, hisab dan hisab diri kita. Jangan fokus sama aib orang. Ngapain kita fokus sama aib orang? Kita aja udah akan ribet dengan aib kita sendiri. Kok masih ngurusin aib orang? Dengan aib kita aja kita jungkir balik nanti. Hadirin Allah muliakan. Wa inna masyaqqal hisabu yaumal qiyamah. Dan sebaliknya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hisab itu akan dipersulit, akan dibuat susah di hari kiamat nanti bagi orang yang hidup tanpa muhasabah, yang hidupnya hari-harinya ia tidak pernah melakukan muhasabah. Hisab akan dipersulit bagi orang kayak gitu di akhir kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin, dosa-dosa kita banyak, hadirin. Kita butuh dimudahkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka hisab diri kita, hisab diri kita, hisab diri kita. Minta pertolongan kepada Allah. Dan ini adalah konsep atau kunci sukses seluruh orang. Dan yang terkadang kita miriskan, sebagian ahli dunia lebih ngerti tentang konsep ini dibanding orang-orang yang sudah berusaha belajar ilmu agama. Orang yang nggak pernah sholat seringkali, orang yang nggak pernah belajar, itu ngerti bahwa evaluasi itu penting. Di bidang manapun, evaluasi itu penting. Evaluasi itu penting. Makanya di dunia kehidupan kita sering suka mendengar istilah exit briefing. Apa maksud exit briefing, hadirin? Evaluasi apa yang sudah dilakukan pada hari itu. Itu konsep kita, hadirin sekalian. Hisaplah diri kita. Hisaplah diri kita. Ada banyak amalan yang kita sia-siakan karena kita nggak pernah evaluasi diri. Dan ada banyak dosa, ada banyak kesalahan, ada banyak kekhilafan yang seharusnya kita bisa hentikan dari 20 tahun yang lalu misalnya, atau dari 25 tahun yang lalu, tapi kita jalani terus karena kita nggak pernah mengevaluasi diri kita. Hisaplah diri kita, mumpung masih ada waktu. Kata para ulama kita, hadirin Allah muliakan, seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini adalah waktu beramal dan bukan waktu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan di hari kiamat kelak itulah waktunya dihisab sama Allah dan tidak ada amal lagi. Mumpung
kita belum dihisap sama Allah, hisap diri kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Audit diri kalian sebelum kalian diaudit oleh Allah. Evaluasi diri kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah tabaraka wa taala. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, hadirin Allah muliakan. Waktu yang ketiga, wasa'ah yakhlu fiha bi ashabihi alladhina yukhbirunahu bi uyubihi wa yuhaddithunahu an dhati nafsihi. Waktu yang ketiga yang harus kita miliki selain ibadah-ibadah wajib kita, selain tugas-tugas kita dan kewajiban kita. Apa waktu yang ketiga, hadirin sekalian? Kita harus punya waktu bersama saudara dan sahabat yang soleh. Ini penting, harus yang soleh. Kenalan siapa aja, hadirin. Nabi SAW juga punya interaksi dengan orang-orang munafik. Tapi beliau senantiasa bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Kita harus punya waktu dengan orang-orang soleh. Catat baik-baik kriteria mereka. Selain soleh, yukhbirunahu bi'uyubihi. Orang-orang itu bisa mengkoreksi aib-aib kita. Berani menyampaikan aib-aib kita. Berani menyampaikan kesalahan-kesalahan kita. Kekhilafan-kekhilafan kita. Dengan adab. Dengan baik. Dengan lembut. Dengan elegan. Wa yuhadditsunahu an dzati nafsihi. Dan orang-orang itu bisa ngebacain diri kita, bisa memprofiling kita, hadirin. Mas, kamu tuh kekuatan kamu tuh di sini gitu. Kamu lemahnya di sini gitu loh. Jadi kamu perbaiki kelemahan kamu, atau jangan main di situ, main di sini aja. Kamu nggak kuat di situ. Cari orang-orang seperti itu. Cari orang-orang soleh yang berani bicara. Cari orang-orang soleh yang mau kasih masukan kepada kita. Cari orang-orang soleh yang bisa memperbaiki aib-aib kita. Makanya kaidahnya al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Fungsi cermin itu apa sih, hadir sekalian? Gitu. Kalau baju kita kusut, peci kita agak miring, cermin dibenerin lagi, dilurusin. Itu fungsi cermin. Fungsi cermin adalah memastikan bahwa penampilan kita tepat, baik. Nah, fungsi sahabat itu demikian. Dan hati-hati dengan sahabat yang ABS. Sahabat yang penting kita senang, hadirin. Sahabat yang penting ditraktir sama kita. Yang penting kita ditraktir. Sahabat yang hanya muji-muji kita. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan orang yang kalau muji Anda berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Hati-hati, jangan senang, bahaya orang kayak gitu. Cari orang yang bisa memberikan masukan kepada kita. Dan ini penting. Kata para ulama, almaru ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kualitas kita itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul, hadirin. Dengan siapa kita bergaul. Makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kata beliau, fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Seseorang penuntut ilmu itu butuh bergaul dan berinteraksi dengan
penuntut ilmu. Jadi kalau ditanya, jadi dengan siapa saya harus bersahabat Pak Ustadz? Dengan penuntut ilmu. Yang maksudnya orang-orang yang punya karakter menuntut ilmu. Mungkin dia bukan santri, dia bukan santriwati, tapi karakternya, tapi sikapnya, dia adalah pembelajar sejati. Kalau bicara sama dia itu nggak keluar dari dalil, terlepas secara langsung maupun tidak langsung, nggak mau bermaksiat. Kalau bicara nggak tertarik ngomongin orang, nggak tertarik bicara aib orang, tapi lebih saling nasihat menasehati, saling memberikan masukan. Sebagaimana tadi kata para ulama, dia bisa kasih tahu kekurangan kita, kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita untuk kita perbaiki. Cari itu. Makanya kaidah besar hadirin sekalian. Kata para ulama seperti Syekh Saleh, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu. Maka bagi orang yang punya mimpi besar, mimpi yang tinggi, dia tidak akan berhasil meraih mimpinya kecuali dia punya sahabat yang soleh yang senantiasa membantu dia. Itu poin. Jadi jangan pernah berpikir kita akan berhasil tanpa sahabat yang soleh. Kita butuh sahabat yang soleh. Itu penting hadirin. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Khalil itu bukan hanya sekedar kenal. Khalil itu hubungan yang sangat dalam. Itu hadis yang disampaikan oleh diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi rahimahumullahu taala. Seseorang itu hadirin di atas agama sahabat dekatnya, itu. Sahabat dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Makanya Ibnu Mas'ud hadirin sekalian pernah mengatakan begini, "I'tabirur rajula biman yusahib." Nilailah seseorang dari sahabatnya. Fa inna ma yusahibur rajula man huwa mithluhu. Karena seseorang itu bersahabat dengan yang setipe dengan dia. Makanya ulama mengatakan kalau pengen tahu orang itu siapa sih, anil mar'i la yus'al anhu sal an sahibihi. Kata para ulama, seseorang itu kalau kita ingin tahu siapa dia, kita tidak harus tahu detail tentang dia, tapi opsi lain cek siapa sahabatnya, ya begitulah dia. Begitu. Penting, apalagi kondisi sekarang, cari sahabat hadirin, dan harus punya waktu. Nabi SAW itu sibuk, tapi selalu punya waktu dengan para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu demikian. Umar bin Abdul Aziz itu sibuk, khalifah, tapi selalu punya waktu bersama para ulama dan sahabat-sahabat beliau rahimahullahu ta'ala. Orang-orang besar itu selalu punya waktu dengan orang-orang soleh, nggak sendirian. Bahkan Nabi Musa ketika disuruh berdakwah menghadapi Fir'aun, apa yang beliau minta? Rabbi syrahli sadri, Masya Allah, hafal nih. Wa yassirli wahlul uqdatan yafqahu waj'alli. Kok diam? Ada bagus tadi tuh. Kenapa tiba-tiba diam? Pak Ustadz, sampai situ dulu Pak Ustadz. Setelahnya enggak. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu keluargaku sebagai teman seperjuanganku. Kalau boleh request ya Allah, saya request Harun ya Allah. Harun. Nabi Musa nggak mau berjuang sendirian. Nabi Musa alaihissalam gak mau berjuang sendirian. Kok kita berjuang sendirian hadirin? Kok kita istiqomah sendirian? Sehebat itukah iman kita? Sedalam itukah ketakwaan kita? Ini Nabi Musa, kalimullah, manusia yang diajak bicara oleh Allah alaihissalam. Nabi Musa salah satu ulul azmi minar rusul, 5 terbaik hadirin. Maunya sama Nabi Harun, gak mau sendirian. Pertanyaannya,
Bagaimana dengan kita? Nabi SAW hidup dengan para sahabat beliau. Makanya hadirin sekalian, para sahabat ketika mengorbankan harta mereka di kota Mekah, meninggalkan properti mereka di kota Mekah, meninggalkan tanah mereka di kota Mekah, meninggalkan hewan-hewan ternak mereka di kota Mekah. Berapa kerugian Abu Bakar As-Siddiq hadirin pada saat hijrah? Berapa kerugian Umar bin Khattab pada saat hijrah? Berapa kerugian Utsman bin Affan secara materi, secara hijrah? Kenapa mereka lakukan itu? Apakah sebatas cari majelis taklim? Bukan. Mereka tinggalkan itu semua agar bisa punya kehidupan dengan sosok termulia sallallahu alaihi wasallam. Punya kehidupan dengan orang soleh itu penting, dan punya kehidupan dengan orang soleh memang butuh modal lah hadirin, butuh pengorbanan sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan hasilnya apa? Mereka menjadi generasi terbaik dan mereka sukses bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Itu poin hadirin sekalian. Lingkungan sangat penting. Itu sangat menentukan, sahabat hadirin, itu sangat menentukan iman kita, sangat menentukan takwa kita, sangat menentukan pola pikir kita, sangat menentukan bagaimana kita melihat, dari angle mana, dari sisi mana kita membaca sebuah persoalan. Sahabat itu sangat penting. Saya kasih analogi sederhana hadirin sekalian. Apabila di hari Ahad pagi hadirin olahraga, di depan sini kan masih Car Free Day nggak sih kalau itu? Masih ya, Masya Allah, masih Car Free Day. Oh, kita lari gitu loh. Suka lari nggak hadirin? Sering ya, sering lari gimana hadirin? Maraton, sprint? Oh, lari dari kenyataan. Bagus. bisa dimengerti dari jangan lari maraton aja lah, jangan lari dari kenyataan. Ketika kita lari, lalu kita haus, lalu di depan kita ada sebuah warung, lalu kita berhenti sejenak, lalu kita beli air mineral, 1 botol air mineral. Harganya berapa hadirin? 5.000 ya? Berapa? Sama semua ya, bersaing ya di antara antum ya, harganya bagus 5.000. Gak ada yang 4,5? 5.000, Masya Allah. Jadi harganya, value-nya 5.000. Itu pagi, minggu pagi keringetan minum. Minggu siangnya hadirin punya meeting, ada janji, ada appointment sama seseorang di salah satu restoran bintang 5. Nunggu orangnya belum datang, udah pesen air mineral. Ternyata dibawain air mineral dengan brand yang sama. Artinya pabrikannya sama nih hadirin. Gitu loh. Pabrikannya sama. Sumbernya sama juga. Pada saat kita orangnya tuh udah datang, ternyata jangan di sini deh, kita pindah aja ke lobby hotel. Kita mau pamit. Ditagih dong, dikasih bill. Berapa harganya itu? Berapa harganya? Masya Allah. Kok kayak lelang hadirin? 20.000 atau 30.000. Bayangkan hadirin sekalian. Yang tadi berapa? Yang tadi 5.000. Siangnya? Kenapa hadirin? Apakah karena harga pagi 5.000, lalu harga siang 30.000? Terus apa yang membedakan value mereka? Atau antum marah-marah, kira-kira tersinggung nggak? Atau dilawan nggak itu? Kasir restorannya? Jangan bawain aneh ya. Tadi pagi aneh baru beli, harganya 5.000. Ini penipuan. Gitu loh. Aneh mau masukin sosmed dulu, gitu.
hadirin? Seperti itu? Enggak. Kenapa kita nggak merasa ditipu? Hah? Cuman beda jam loh, brandnya sama. Karena kita memang tidak ditipu. Itulah harga dan nilai yang berlaku di sana. Lalu apa yang membedakan? Kenapa yang satu 5.000 value-nya, yang satu 20 atau 30.000? Jawabannya apa hadirin? Lingkungannya berbeda. Lingkungannya berbeda. Jadi jangankan manusia, benda mati aja. Kalau ditaruh di kaki 5, maka nilainya dan value-nya kaki 5. Dan begitu, botol yang sama, brand, pabrikannya sama, sumbernya sama. Tapi begitu ditaruh di lingkungan bintang 5, maka nilai dan value-nya bintang 5. Maka silakan pilih sendiri untuk kehidupan antum. Antum mau menjadi pribadi kaki 5 atau pribadi yang imannya bintang 5. Kita mau takwa kita takwa kaki 5 atau takwa bintang 5. Yang salah satu penentu adalah bagaimana lingkungan kita. Kalau kita punya kehidupan dengan orang-orang yang imannya bintang 5, ketakwaannya bintang 5, keikhlasannya bintang 5, sabarnya bintang 5, maka insya Allah itu akan mendongkrak kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita bermain dan punya kehidupan dan hanya muter-muter dengan orang-orang yang keikhlasannya terus kesabarannya rendah, baperan, tersinggungan, hobinya makan bangkai manusia, gibah, fitnah, ya kita jadi pemakan bangkai, kanibal kita dan sekalian, pemakan bangkai. Hadirin, makanya kita butuh waktu bersama mereka. Yang terakhir, waktu yang disampaikan para ulama di sela-sela kewajiban kita, atau selain waktu mengerjakan ibadah wajib, tugas-tugas dan tanggung jawab, di antara waktu yang penting agar kalau kita ingin sukses adalah wasa'atun yakhlu fiha biladzatih. Kita perlu punya waktu untuk hobi kita yang kita sukai. Tapi halal, harus halal. Yahil wa yajmul. Jadi kita butuh waktu di mana kita mengerjakan apa yang kita sukai. Apa yang menurut kita itu nikmat, lezat. Tapi syaratnya harus apa? Halal. Dan indah, wa yajmul, indah. Kita suka dengan itu. Fi hadhihi sa'aunan ala tilka sa'at. Karena emangnya penting Ustaz? Ini bukan kata, ini kata para ulama. Kata para ulama. Dan para ulama memasukkan hal ini dalam buku mereka karena waktu yang kita habiskan secara proporsional dengan hal yang kita sukai dan halal, hal yang menjadi hobi kita dan halal, itu membantu kita mengerjakan waktu-waktu yang lain. Sangat membantu. Waktu kita sama Allah, waktu kita mengerjakan kewajiban, waktu kita mengerjakan tanggung jawab, waktu kita berkholwat, waktu kita bermuhasabah, waktu kita dengan teman-teman yang lain. Karena bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh kita hobinya beda dengan kita. Betul nggak hadirin? Betul gitu loh. Mereka hobinya nyelam gitu loh. Kita nggak bisa berenang. Ya kalau kita tetap paksa, ya man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilallah masuk surga. Mereka hobinya nyelam di laut lepas. Anda nggak bisa berenang, ya jangan coba-coba. Artinya bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh itu hobinya beda, kegemaran beda. Nggak usah dipaksain. Cari waktu untuk diri kita mengerjakan atau menghabiskan waktu untuk hal yang kita sukai, asal proporsional.
proporsional. Hadirin Allah muliakan, makanya sebagian para ulama seperti Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan syahwat, menciptakan nafsu, itu hukum asalnya untuk mensupport maslahat manusia gitu. Tapi yang jadi masalah, kita suka overdosis. Nah ini, dosisnya aja dimainkan. Jadi setelah ngaji bukan berarti harus mengebiri dan gak punya nafsu. Repot hadirin. Ini salah paham. Nafsu itu penting. Rencana habis kajian hadirin mau ngapain? Ya Allah, gak punya arah hidup ya? Separah itu. Habis kajian mau ngapain? Mau makan gak? Masya Allah, makan siang. Enaknya apa sih di sini kulinernya? Ayo terapkan dong, dan ajak-ajak dong. Hadirin, kira-kira kalau kita nggak punya nafsu, kita bisa makan apa enggak? Udah nggak salah. Lihat banyak orang yang sakit dan akhirnya kondisinya turun. Ketika disuruh makan, ayo mas makan mas, ayo mbak makan mbak. Jawaban mereka apa? Saya nggak nafsu. Tapi mbak harus makan, kalau nggak mbak drop terus dan ini bahaya. Enggak, saya nggak nafsu. Bahaya orang kalau nggak punya nafsu. Bahaya. Hadirin nggak akan nikah kalau nggak punya nafsu dan lain sebagainya. Sulit punya keturunan. Oleh karena itu hadirin sekalian, itu yang dijelaskan Paul. Jadi kita punya sisihkan waktu untuk apa? Untuk hal-hal yang mubah dan kita sukai. Makanya lihat bagaimana kehidupan yang ditata oleh para ulama sangat humanis hadirin. Sangat mengakomodir sisi kemanusiaan kita yang tidak boleh. Jangan offside, jangan berlebih-lebihan, jangan ifrat, jangan tafrid, jangan berlebih-lebihan atau jangan kurang. Perlu itu hadirin. Makanya kita lihat bagaimana Nabi SAW bersama istri beliau sama Aisyah, apa yang beliau lakukan? Lomba lari hadirin, lomba lari. Saya ingin tanya hadirin, terakhir lomba lari sama istri di tahun berapa? Nah, jujur. Coba kita tanya ibu-ibu, kapan terakhir suaminya ngajak lomba lari? Apa? Ya Allah. Ibu-ibu jomblo apa udah nikah? Nikah udah berapa tahun? Bu, nikah udah berapa tahun, Bu? Oh enggak, belum ada yang nikah di sini. Ya pantesan aja belum pernah diajak, kok nggak ada suaminya. Jadi hadirin Allah muliakan. Lihat Nabi SAW, Nabi SAW mandi bareng dengan istri beliau, alaihi salatu wassalam. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Id, Nabi SAW memotivasi Bani Arfidah. Kata Nabi SAW, il'abu ya Bani Arfidah, terus bermain wahai Bani Arfidah, hatta ta'lamal yahudu wan nasara anna fi dinina fussa, agar orang Yahudi dan Nasrani tahu di dalam agama kita pun ada kelapangan, ada keceriaan, ada kegembiraan gitu. Perlu hal demikian. Jadi jangan setelah belajar, setelah tobat tuh muka serius terus, jangan. Serius ada waktunya. Saatan kata Nabi SAW. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita menangis karena dosa-dosa kita, ada waktunya kita menikmati hal-hal yang Allah mubahkan bagi kita. Itulah 4 waktu yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana yang dibawakan oleh banyak para ulama seperti tadi, seperti Ibn Abi Wahab bin Munabbi, lalu Ibn Abi Dunya, lalu Syekhul Islam, lalu kalau nggak salah juga Abdul Razak dan lain sebagainya. Dan semoga ini membantu kita dalam mengatur waktu kita, selain waktu kita untuk kewajiban dan tanggung jawab dan tugas-tugas lainnya. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga para ulama, menjaga dan merahmati para ulama kita, amin ya rabbal alamin.
Tadi disebutkan waktu yang keempat adalah menghabiskan waktu untuk hobi yang halal. Mau nasihatnya Ustadz bagi kami para suami yang mempunyai hobi misalnya badminton. Namun istri di rumah suka protes jika kami melakukan aktivitas tersebut. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kenapa ibu-ibu ini? Ternyata ibu-ibu posesif ya di sini. Gini loh, jangan cepat-cepat menyalahkan istri. Betul ibu-ibu? Masya Allah. Iya. Loh kita ini harus baik-baik sama wanita. Istausu binisa'i khairan kata Nabi SAW. Gini, proporsional aja. Ibu-ibu jangan membatasi atau posesif. Bapak-bapak tahu waktu gitu loh. Seringkali ya yang membuat istri itu protes karena mainnya cuma setengah jam, baru pulang 4 jam kemudian gitu loh. Yang ngobrol lah, inilah, nanti ngopi lah, habis ngopi nanti jajan lah. Padahal mainnya itu 30 menit gitu loh. 30 menit itu pun udah ganda gitu loh. Ganda. Kan udah capek gitu. Atau istri hadirin sekarang protes karena atau mungkin yang dimainkan bukan single atau ganda putra, tapi ganda campuran. Nah itu perlu dievaluasi, ngerti kan? Gitu loh. Jadi pastikan aman, terus aurat dijaga gitu loh. Dan waktunya tuh harus proporsional. Ingat, ini bukan berarti kita bebas ngilang gitu, pamitan Minggu pagi pulang baru Senin malam, ya jangan lah. Main tuh sebentar aja. Gitu loh. Tadi olahraga nggak hadirin sekalian? Nggak olahraga? Olahraga nggak sih tadi? Saya tadi masih bisa olahraga, alhamdulillah. Masih bisa olahraga, terus perjalanan lumayan jauh ke sini, masih bisa. Ahad pagi kan waktu yang sangat indah buat apa? Buat aktivitas fisik. Jadi itu tadi poinnya gini loh, poinnya artinya kita tuh masih bisa olahraga di waktu pagi, lalu habis itu tetap menjalankan aktivitas berikutnya, nggak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sering berbuat dosa dikala sendiri, bagaimana cara meninggalkannya Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama ini hal yang tidak mudah memang dan sulit dihindari kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Nabi kita memberikan perhatian masalah ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita sudah tergelincir, segera istighfar dan taubat. Dan jangan cerita. Jangan cerita. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Nabi kita SAW bersabda yang artinya setiap umatku akan dimaafkan kecuali yang menampakkan maksiatnya. Dan salah satu bentuk menampakkan maksiat adalah dia mengerjakan maksiat dan gak ada yang tahu karena Allah tutup lalu dia ceritakan maksiat tersebut. Jadi jangan diceritakan. Semoga dengan kita tidak menceritakan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus yang berikutnya tanamkan iman dan akidah yang kuat. Bahwa khususnya tauhid asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah hatta la taj'alillaha ahwana nadhirina ilaik. Bertakwalah kepada Allah sehingga Anda tidak menjadikan Allah pihak yang paling rendah dari pihak-pihak yang melihat Anda. Artinya gini, kalau istri Anda melihat Anda malu melakukan hal itu. Tapi begitu nggak ada siapapun kecuali Allah, ketika kita sendiri Allah maha melihat nggak hadirin? Allah maha melihat, tapi kita nggak malu. Berarti lawazimnya, konsekuensi apa? Konsekuensi dari itu atau kelaziman dari itu dikhawatirkan Allah lebih rendah dibanding manusia. Kalau
suami kita tahu, kita sangat nggak nyaman. Tapi ketika Allah tahu, kok kita nyaman aja. Ketika tetangga tahu, kita nggak nyaman. Tapi ketika Allah tahu, kok kita nyaman aja. Itu poinnya hadirin sekalian. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Bahkan ketika anak tetangga tahu, anak tetangga nggak bisa ngapa-ngapain nih, kita nggak nyaman. Kok ketika Allah yang tahu, kita nggak nyaman. Dan bahkan hadirin sekalian, kita tuh nggak enak dilihat orang padahal kita melakukan hal yang mubah misalnya. Tapi kenapa ketika maksiat Allah lihat kita nyaman-nyaman saja? Benar nggak sih? Kita suka gitu nggak sih? Ada banyak hal yang kalau kita lakukan mubah, tapi kalau orang lihat kita malu, kita nggak nyaman. Benar nggak? Contoh misalnya, apabila bapak-bapak sekalian pakai pakaian seragam SD atau mirip seragam SD, ke kajian ini pakai atasannya putih, celananya merah, boleh nggak? Atau SMP deh, putih, bajunya celananya biru atau abu-abu gitu loh. Gimana Pak? Setuju nggak? Kajian besok pakai baju putih gitu, kita kasih hem gitu, terus abu-abu. Nyaman nggak sih kita? Nggak nyaman. Padahal emang haram hadirin pakai itu? Enggak. Kenapa nggak nyaman? Karena bahannya jelek? Kenapa nggak nyaman? Karena diliatin orang kan gitu kan? Karena diliatin orang, padahal nggak haram. Lalu bagaimana ketika kita melakukan maksiat, Allah yang maha melihat? Nggak mudah. Semua kita punya PR mujahadah ketika sendirian. Semoga Allah jaga kita dan semoga Allah ampuni kita. Dan terakhir itu tadi, ketika sedang tidak ada siapa-siapa, isi dengan berkholwat dengan Allah. Coba ceritalah masalah kita. Jadi tutup pintu kepada syaitan dan kita fokus pada masalah-masalah kita. Semoga ini bermanfaat bagi yang berbicara dan jamaah sekalian, dan mohon maaf waktu sudah habis, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan ketika kita pulang perbanyak doa Rabbana taqabbal minna hadirin, semoga Allah terima amal ibadah kita dan ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Senang bisa belajar dengan hadirin sekalian di masjid ini, dan semoga masjid ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan DKM-nya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus membuat program-program yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.